Selamat siang, perkenalkan nama saya Elfrida Rulina Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dari PPT yang saya buat, yaitu tentang Preparation and Characterization for Gas Separation of CO2H2 assisted by using asymmetric polymer alumina membrane. Di sini latar belakang yang saya angkat pada judul saya yaitu gas emisi, teknologi membran dan membran asimetris, di mana dapat dilihat pada grafik yang saya lampirkan di slide, yaitu tingkat persenan dari penyumbang gas emisi global pada tahun 2014 menurut data IEA, di mana penyumbang gas emisi global terbesar yaitu Cina dengan tingkatan persennya yaitu 28%, Amerika 16%, India 6,2%, dan Rusia 5%. Sedangkan Indonesia berkontribusi hanya menyumbang 1,3% dan tidak termasuk pada top ke-10 penyumbang gas emisi global. Menurut laporan Badan Energi Internasional, rata-rata konsentrasi CO2 di atmosfer telah meningkat menjadi 4,21 ppm pada tahun 2016. Dalam 50 tahun ke depan, konsentrasi CO2 di atmosfer akan meningkat lipatan sebesar 75 mg per liter setiap tahunnya. Oleh karena itu, emisi gas rumah kaca adalah strategi mendesak untuk mengurangi pemanasan global secara efisien. Jalur untuk mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer yaitu dengan menangkap CO2 dari sumber industri dan kemudian mentransfernya ke bahan kimia atau bahan bakar yang berharga dan menyimpannya dalam struktur geologi khusus dalam waktu kurun yang lama. Pemisahan membran merupakan salah satu pemisahan gas yang dominan, mempunyai potensi untuk dalam pendekatan hemat biaya dibandingkan dengan penyerapan dan proses adsorpsi. Membran yang umumnya digunakan untuk proses pemisahan gas dapat dibuat menggunakan teknik inversi fasa, bertujuan untuk mengetahui karakteristik membran asimetris polyether sulfon atau PES yang dibuat menggunakan teknik inversi fasa dengan variabel jenis pelarut dan transmembran pressure atau TMP. Permasalahan yang saya angkat dari judul saya ini yaitu permasalahan yang terjadi pada dampak emisi gas dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan pada masa depan yang akan mendatang. Bagaimana cara untuk mengurangi emisi gas masih merupakan permasalahan yang sampai saat ini kurang dikembangkan. Salah satunya di Indonesia yang tingkat emisi gas CO2 dari buangan kendaraan bermotor, industri, efek rumah kaca, dan yang lainnya begitu besar setiap harinya. Dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan di slide PPT, yaitu itu merupakan pabrik dari negara Brazil dengan tingkat ketebalan asapnya begitu besar, di mana sampai saat ini Presiden Brazil masih belum mampu atau tidak mampu untuk mengurangi emisi gas global pada negara tersebut. Sedangkan gambar yang kedua merupakan kendaraan gas buang emisi CO2 dari kendaraan bermotor di Indonesia. Dan yang ketiga merupakan efek dari rumah kaca yang dapat salah satu solusi untuk mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer yaitu menangkap CO2 dari sumber industri dengan metode pemisahan membran. Pemisahan membran merupakan salah satu metode pemurnian gas yang dominan pada teknologi dan mempunyai potensi menjadi pendekatan yang hemat biaya tangkap pada CO2 dari gas buang. Kombinasi dari dua material membran baru-baru ini lebih efisien karena penangkapan yang tinggi dan kebutuhan energi yang rendah potensial, yaitu dengan mengkombinasikan membran berbentuk asimetrik dari material polymer dan alumina membran.
pada slide PPT keempat, yaitu ada membran alumina ultrafiltrasi, di mana alumina merupakan salah satu bahan anorganik yang paling umum dan karenanya sering digunakan untuk persiapan membran ultrafiltrasi. Selain itu, alumina murah, mudah diakses, tidak beracun, dan sangat tahan juga. Ada beberapa publikasi yang menggunakan alumina untuk meningkatkan kapasitas penyerapan CO2 dari membran. Sintesis membran alumina filtrasi ada 4, yaitu dengan 1, sintesis polimer, di mana poliuretan disintesis oleh polimerisasi 2 langkah massal metode ion. Dengan pertama, PTMG diinkubasi dengan HMDI selama 2 jam pada 90 derajat Celcius di bawah nitrogen untuk mendapatkan prepolimer diisosionat. Itu ekstensi rantai kemudian dilakukan dengan penambahan BDO dan MPD pada suhu 50-60 derajat Celcius untuk mendapatkan polimer linear. Rasio molar dari NCO banding OH. Rasio molar yang digunakan komponennya adalah PTMG banding HMDI atau BDO atau MPD dengan 1/4 dibanding 2. Kemudian ada persiapan membran, di mana solusi PU dengan 5% beratnya dibuat dengan melarutkan 0,7 gram dari PU yang disintesis dalam 15 gram DMF pada 60 derajat Celcius. Campuran itu kemudian diaduk sampai larutan homogen, diperoleh PU Al2O3. Membran nanokomposit dibuat dengan metode yang sama, mengikuti penambahan nanopartikel alumina dengan berat berbeda fraksi ke dalam larutan polimer. Campuran bebas gelembung itu dimasukkan ke dalam cawan Petri yang bersih dan diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 24 jam untuk memungkinkan pelarut menguap. Selanjutnya, film yang disiapkan ditempatkan di oven vakum pada 60 derajat Celcius untuk menghapus sepenuhnya pelarut. Sampel yang disiapkan mengandung BDO dan MPD sebagai ranta extender ditunjuk sebagai B alpha dan M alpha masing-masing, di mana A adalah persen masing-masing, di mana alpha merupakan persen berat alumina atau mulai dari 0 sampai 30% dari beratnya. Yang ketiga ada persiapan karakterisasi, di mana PU dan PuAl2O3 yang disiapkan membran nanokomposit diselidiki oleh transfer total reflection Fourier atenuasi spektrometer inframerah atau ATR-FTIR spektrometer dalam kisaran 4000 sampai 6000 cm Armstrong pada suhu kamar X. Pola difraksi sinar dicatat dengan memantau difraksi sudut 2 theta dari 51 sampai 401 pada Philips Expert menggunakan CU radiasi di bawah tegangan 40 kV dan arus 40 mA. Itu aspek morfologis dari membran yang disiapkan dalam hal distribusi Al2O3 nanopartikel dan keberadaan fraktur atau kekosongan di dalamnya diselidiki oleh mikroskop elektron pemindaian atau KYKY EM3200 SEM. Sifat termal dari membran diukur dengan pemindaian kalorimetri diferensial atau DSC Mettler-Toledo dengan lajuan pemanasan 10 derajat Celcius per menit dan kisaran suhu dari kisaran suhu 120 sampai 200 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu ada pengukuran permeasi gas, di mana membran yang disiapkan terpapar dengan 4 gas yang berbeda, yaitu O2, N2,
CH4, dan CO2. Dan sifat permeasi dievaluasi menggunakan metode tekanan konstan. Tekanan sisi umpan dari sel membran disimpan pada 760 cmHg yang merupakan plastisisasi ambang batas untuk membran. Sisi permeat dipertahankan pada tekanan atmosfer. Setiap membran diuji 3 kali masing-masing gas untuk menentukan reproduktivitas dan rata-rata ini cukup baik. Kemudian ada membran polimida, di mana membran polimida merupakan modifikasi kimia polimer yang ditemukan secara efektif meningkatkan resistensi, plastisasi, dan karakteristik membran untuk pemisahan gas yang unggul dan efisiensi. Sintesis dari polimida membran yaitu ada 5: 1 pengeringan, 2 perendaman, 3 pencucian, 4 permeabilitas, dan yang kelima itu ada selektivitas, di mana pengeringan itu pertama dibuat dengan film membran dari 6 FDA duren dan dikeringkan pada suhu 250 derajat selama 45 jam. Yang kedua itu ada perendaman film membran yang dimodifikasi dengan waktu 1,5 dengan waktu 1, 5 atau 10 menit. Yang ketiga itu ada pencucian. Pencucian dilakukan dengan metanol. Setelah dicuci, dikeluarkan dan larutan reagen untuk membersihkan semua larutan residu, diikuti dengan pengeringan secara alami pada suhu kamar. Untuk permeabilitas itu ditentukan dari metode volume dengan sel permeasi yang dikalibrasi pada suhu kamar 35 derajat Celcius dengan tekanan 3,5 atm. Permeabilitas gas ditentukan dari tingkat peningkatan tekanan diperoleh saat permeasi tercapai kondisi stabil. Dan yang terakhir itu ada selektivitas, di mana selektivitas ideal membran untuk gas dievaluasi melalui rasio permeabilitasnya. Untuk pengukuran permeasi gas binar, sel permeasi dan kromatografi gas digabungkan untuk memungkinkan penentuan langsung karakterisasi membran alumina. Spektra ATR-FTIR digunakan untuk mengkarakterisasi struktur aluminium murni, PU, dan hibrida. Hasilnya dapat ditunjukkan pada gambar di samping, di mana terdapat karakterisasi ATR-FTIR. Gambar dalam slide PPT ini menunjukkan hasil karakterisasi SEM pada membran alumina, di mana hasil morfologi membran yang disiapkan adalah mikrograf permukaan dan penampang sampel menggambarkan dispersi dan kompatibilitas yang baik antara nanopartikel dan rantai polimer. Kemungkinan apabila dikombinasikan antara membran polimida dan alumina dapat diilustrasikan hasil membran dari hasil SEM-nya itu dilihat pada gambar tersebut. Karakterisasi membran polimida yaitu pada gambar di samping menunjukkan difraksi sinar X atau XRD diperoleh untuk membran polimida ikatan silang atau PDA polimida 6 FDA duren mempunyai nilai ruang 6,40 dan menurun setelah cross yang menghubungkan dengan PDA yaitu 5,98, 5,90, dan 5,86 Armstrong selama 1, 5, dan 10 menit. PDA lintas menghubungkan penghubung masing-masing. Pergeseran puncak ini menunjukkan suatu peningkatan keteraturan struktur pengemasan relatif terhadap polimida yang tidak dimodifikasi. Meskipun reagen PDA rusak, rantai polimida kaku untuk membentuk relatif fleksibel jaringan polimida amida selama reaksi kimia. Pada gambar di samping merupakan karakterisasi spektra FTIR ATR dari 6 FDA dan PDA yang tidak dimodifikasi. Pada gambar di dalam slide ini terdapat sifat pemisahan gas murni H2CO2 untuk membran yang berasal dari 6 FDA dengan kurva batas atas, di mana optimalisasi struktur fisikokimia membran polimida
dengan linea dapat dipertimbangkan dengan mempengaruhi kinerja pemisahan membran. Oleh karena itu, pengukuran permeasi gas murni dilakukan untuk memodifikasi cross-linking pada sifat pemisahan gas polimida. Kinerja membran dalam menyelesaikan masalah yaitu di mana dapat dilihat pada grafik di slide PPT, di mana aktivitas pada CO2 terdapat permeabilitasnya sebanding dengan gas murni. Meskipun demikian, keberadaan molekul CO2 tidak hanya menurunkan permeabilitas H2 melalui membran, tetapi juga menghasilkan faktor pemisahan yang lebih kecil dari yang ideal selektivitas dari H2CO2. Data permeasi dari sistem binar sangat bagus dan mendorong karena permeabilitas dari selektivitas membran masih di atas Robinson kurva yang terdapat pada gambar diagram CO2. Diagram H2 yaitu merupakan membran nanokomposit poliuretan alumina disiapkan dengan metode blending dan casting berdasarkan pada dua extender rantai yang berbeda. Hasil FTIR dan DSC menunjukkan lebih banyak pemisahan fasa dalam sampel poliuretan berbasis BDO. Selanjutnya, dengan penambahan nanopartikel alumina, lebih banyak fase struktur campuran diamati dari semua sampel, yang dapat dikaitkan untuk gangguan pembentukan segmen keras. Hasil dari percobaan permeabilitas gas menunjukkan pengurangan gas permeabilitas membran dengan konten alumina, tetapi meningkat dalam selektivitas CO2, NO2, CH4, dan O2, N2 dari material yang digunakan. Terdapat perbandingan kinerja peran poliuretan tersintesis dengan bagian atas Robinson. Garis terikat menunjukkan bahwa membran ini muncul di dekat garis karena peningkatan konten alumina. Permeasi gas juga diprediksi oleh model Higuchi yang baru dimodifikasi, baik kesepakatan antara data eksperimental dan perizinan gas yang diprediksi kemampuan itu diperoleh. Rekomendasi ke depan pada judul yang diangkat ini yaitu ke depannya pemisahan gas pada CO2H2 dengan membran alumina dapat dimodifikasi dengan membran polimida. Karena membran polimida mampu meningkatkan selektivitas yang lebih unggul, mengoptimalkan intersitial ruang yang cocok untuk pemisahan CO2H2 dan dapat membentuk 3 dimensi lintas link atau struktur jaringan pada selaput membran. Sekian dari hasil presentasi PPT yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.